Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bit taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul akhiratu wal ula. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyul huda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wa nas'aluka as-salamata min kulli baliyah. Allahumma dfa' 'anna al-bala' wal-waba' wal-mihan wal-fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa anta maulaha. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir li mautal muslimin wa ighfir lahum ya rabbal alamin. Yang kami hormati para ustaz dan ustazah, Bapak Ibu jamaah salat subuh, semoga Allah sehatkan kita dan berikan keberkahan kesehatan kita, umur kita, dan juga kita diberikan selalu untuk memperkuat amal-amal soleh kita. Apa kabar jemaah sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Semoga di kondisi yang alhamdulillah semakin mereda dari wabah ini, Allah karuniakan pada kita semuanya tetap keselamatan dan semangat untuk membekali diri kita semuanya dengan ilmu. Jemaah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini sejenak kita duduk dalam iman ini membicarakan atau membahas tentang perjalanan kita di akhir zaman ini. Banyak cobaan, banyak ujian. Kalau sebagian ulama mengatakan nahnul yaum fi zamani al-fitan. Hari ini kita hidup di tengah berbagai cobaan. Baik itu cobaan pemikiran yang seorang muslim dikitari dengan berbagai macam tantangan dari sisi pemikiran, isme-isme yang merusak pola pikir umat Islam, mulai dari liberalisme, kebebasan semau gue, liberalisme, lalu kapitalisme. Jelas kapitalisme adalah paham materi yang menjauhkan umat ini dari nilai-nilai Islam. Pokoknya hidupnya untuk dunia saja, matre, atau apalagi komunisme dan isme-isme yang lain yang luar biasa. Maka bagaimana kita semuanya mensikapi hal ini? Ini penting kita juga sampaikan. Kenapa? Karena dari isme-isme ini semuanya menyebabkan kaum muslimin ini menjadi ragu terhadap agamanya.
mereka melakukan tasywih. Tasywih itu menampakkan Islam itu jadi sesuatu yang diragukan. Misalnya sekarang ini di zaman rezim kita bilang yang dimana seluruh dunia hobi terhadap Islam itu kuat. Hobi maksudnya kekhawatiran akan bangkitnya Islam itu kuat, sehingga Islam harus diperangi dari berbagai sisi. Maka mereka memunculkan dari person-person orang Islam sendiri untuk berbicara yang nyeleneh-nyeleneh. Misalnya dalam rangka menjelaskan tentang wasatiyah Islam. Wasatiyah itu apa? Islam moderat, moderasi Islam. Menjelaskan tentang Islam rahmatan lil alamin. Akhirnya apa yang dilakukan? Mengobok-obok Islam, mengikuti gaya al-mustasyrikin, mengikuti gaya orientalis. Jadi mereka melakukan iftira ala Allah, ala Islam, ala Quran, melakukan pembodohan atau melakukan penentangan atau menunjukkan sisi-sisi yang kira-kira bisa diserang. Maksudnya bagaimana? Misalnya yang terakhir ini kan beredar seorang kiai dari Cirebon. Mohon maaf kalau di sini ada dari Cirebon. Iya. Dalam rangka berbicara tentang moderasi Islam, wasatiyah Islam, Islam itu berada di tengah-tengah rahmatan lil alamin. Kemudian menuduh Nabi sebagai sekte baru, misalnya dalam agama Nasrani. Kemudian Khadijah Ummul Mukminin itu agamanya ya dekat-dekat dengan Nasrani, karena Rasulullah begitu menerima wahyu langsung diajak ke Waraqah bin Naufal, dan Waraqah bin Naufal itu adalah salah seorang pendeta dari Nasrani, katanya begitu. Jadi kemudian banyaklah yang diutarakan, dan bukan dia saja satu-satunya, sebelumnya juga sudah banyak begitu, dan bahkan terakhir juga dari tetangga sebelah kita, tetangga sebelah, salah seorang dosen UI katanya, dosen UI mengatakan salat fardu itu nggak ada dalam 5 waktu, itu nggak ada dalam Al-Quran, misalnya begitu. Karena apa? Ya karena sengaja ya, orang-orang yang seperti ini disuruh ngomong untuk apa? Memecah belah umat Islam yang pertama, kemudian yang kedua adalah agar orang Islam ini ragu terhadap agamanya. Maka jemaah yang dirahmati Allah, perlu kita telaah satu hadis dari Rasulullah SAW. Yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lain. Hadis ini sahih dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu. Sahabat Hudzaifah ini seorang sahabat yang spesial, yang istimewa. Kenapa? Beliau salah satu sahibus sirri Rasulullah, bukan kawin siri ya, sahibus sirri. Sahibus sir artinya adalah sahabat untuk tempat curhat, kalau bahasa kita tempat curhat tentang orang-orang yang terindikasi munafik. Kalau misalnya masih zaman sekarang masih hidup gitu, kita bisa melihat di Indonesia ini yang munafik siapa ya, gitu. Ada daftarnya. Yang ahli dirahmati Allah,
sahibis sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Umar radhiyallahu an kalau ketemu setelah selesai subuh ini mendekati Hudzaifah radhiyallahu an kemudian bertanya, Hudzaifah, apakah saya ini ada di dalam daftar orang-orang yang Rasulullah sebutkan dari para munafikin? Masya Allah, itu karena takutnya Umar radhiyallahu an kalau dirinya termasuk golongan orang-orang yang terindikasi munafik. Itu Umar, bagaimana dengan kita? Maka jawab Hudzaifah tentunya adalah la ya Umar wala tas'alni marratan ukhra. Lah enggaklah Umar. Udahlah, jangan tanya lagi ya. Siapa yang bilang kamu ini munafik? Enggak ada pasti. Jamaah yang dirahmati Allah, Hudzaifah meriwayatkan satu hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah mengatakan, kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafatan an yudrikani. Dulu masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap orang sahabat yang datang kepada Rasulullah itu bertanya tentang kebaikan. Jadi bertanya, ya Rasulullah, ma afdalu al-a'mal misalnya. Ada yang bertanya, ya Rasul, apa amal yang paling baik? Ya Rasul, ma ayyul amali afdal? Amal apa yang paling baik? Ayyul imani afdal? Ayyul islami afdal? Islam yang paling baik seperti apa? Iman yang baik itu seperti apa? Jadi semuanya ditanya tentang yang baik-baik. Tetapi wa kuntu as'aluhu 'anis syarri, tapi aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang keburukan. Jadi kalau orang datang kepada Rasulullah itu bertanya tentang berbagai macam kebaikan-kebaikan. Misalnya al-birru husnul khuluq, kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Amal yang paling baik itu adalah as-sholatu ala waqtiha, sholat pada waktunya dan seterusnya. Tapi Hudzaifah tanya kepada Rasulullah tentang sesuatu yang buruk, makhafatan an yudrikani, sebagai antisipasi kalau sesuatu yang buruk ini aku temui atau aku hidup di zaman yang penuh dengan keburukan itu Hudzaifah radhiyallahu anhu. Kemudian fakultu, maka aku bilang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Kami dulu hidup di zaman jahiliyah ya Rasul. Dan jahiliyah itu warna-warna keburukan dominan. Jahiliyah itu warna keburukan itu dominan. Jadi kalau zaman itu buruk, zaman di mana zaman itu keburukan itu banyak, ini mirip dengan zaman jahiliyah. Jahiliyah itu artinya nggak mengenal Islam, nggak mengenal Tuhan, atau Islam ada tapi diingkari, Tuhan ada diingkari, dan begitu. Kunna fi jahiliyatin wa syarrin faja'ana Allah bihadzal khair. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala hadirkan kebaikan ini, yakni bihadzal din, dengan Islam ini. Jadi jahiliyah penuh dengan keburukan, manusia nggak tahu derajat kemanusiaannya, yang kuat memakan yang lemah, yang wanita jadi bahan pemuas. Kemudian ya seperti itu. Lalu kehidupannya ya semuanya hanya untuk dunia. Makanya Rasulullah SAW mulai dari sejak muda itu terus berpikir bagaimana secara menyelamatkan manusia ini. Berbagai macam cara ditempuh oleh Rasulullah SAW, enggak ketemu, mentok. Akhirnya Rasulullah SAW melakukan semedi itu sebelum jadi Rasul.
Dan semedi ini tentunya zaman kita udah nggak boleh lagi. Semedi kita adalah dalam qiyamul lail, itu semedi kita. Maka Rasulullah menyatakan, ayyuhan nas afshus salam, wahai manusia, tebarkan kedamaian, keselamatan. Wa atimut ta'am, berikan makan orang miskin. Jadi ini adalah landasan orang Islam dalam menjalankan Islam rahmatan lil alamin. Tebarkan salam kedamaian kepada siapa saja. Berikan makanan, pedulilah dengan fuqara dan masakin, bukan fuqara masakini. Ada fuqara masakini. Fuqara masakini semuanya ini ya. Rumahnya bagus, kendaraannya bagus dan semuanya, tapi banyak utang. Ada yang sebagian utangnya ke pinjol, mudah-mudahan kita nggak ada jamaah. Itu fuqara masakini. Jamaah yang dirahmati Allah, wa atimut ta'am, wasilul arham, sambung silaturahim. Ini luar biasa Islam itu, menyambung interaksi dengan sesama, menyambung hubungan baik kepada semuanya. Meski silaturahim itu artinya adalah ar-rahim itu khusus kepada kerabat, tapi kalau diperluas, ar-rahim itu adalah kasih sayang. Jadi sambunglah kasih sayang kepada semua, siapa saja, muslimnya, enggak muslimnya, semuanya. Jadi begitu. Wasallu bin nasi bil laili wan nasu niyam, salatlah di malam hari di saat manusia sedang tertidur, yaitu uzlatnya atau semedinya orang Islam. Di saat semuanya pada tertidur, kita bangun dan kemudian salat malam, banyak zikir, banyak doa. Yang mana dirahmati Allah. Kemudian faja'ana Allahu bihadzal khair. Tadi sampai mana? Rasulullah SAW berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah turunkan cara untuk menyelamatkan manusia dari mana? Dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kalau membaca harus dihubungkan dengan nilai-nilai keilahan, keallahan. Kalau enggak bisa menjadi sekuler. Sekuler itu memisahkan ilmu dengan dunia dengan agama, dipisahkan. Jadi agama itu enggak ngatur kehidupan ini. Kalau mau ngomong agama sono di masjid, jangan di kantor. Kalau ngomong Islam itu nggak boleh di terminal. Ngomong Islam itu nggak boleh di istana. Ngomong Islam itu nggak boleh Islam. Kalau ngomong Islam sana di masjid. Tapi juga di masjid nggak boleh ngomong politik. Jadi kalau di masjid nggak boleh ngomong politik, nggak boleh ngomong ekonomi, nggak boleh. Itu namanya sekuler. Jamaah ini dirahmati Allah. Nah, sekuler itu tujuannya juga untuk agar orang Islam jauh dari dunia, agar kepemimpinan selalu dipegang oleh orang yang tidak Islam, atau orang Islam tapi jauh dari nilai Islam. Itu maunya mereka. Nah, faja'ana Allahu bihadzal khair, kemudian Allah datangkan Islam ini setelah jahiliyah, kemudian datang kebaikan, itu adalah Islam. Maka kemudian faqultu ya Rasulullah, fahal ba'da hadzal khair min syarr? Ya Rasul, apakah setelah kebaikan Islam datang kepada kami di zaman kami sekarang ini, zaman engkau ya Rasulullah, zaman sahabat, apakah setelah baik ini ada keburukan, datang zaman yang buruk, yang banyak cobaan-cobaan dan ujian lagi? Rasulullah mengatakan na'am, iya. Jadi setelah zaman Rasulullah, zaman sahabat, setelah itu terjadi zaman yang buruk. Maksudnya zaman di mana banyak keburukan bertebaran lagi. Lalu Hudzaifah masih bertanya, wahal ba'da hadzal syarr min khair? Apakah setelah kondisi yang buruk itu banyak pertikaian dan seterusnya, kemudian akan datang kebaikan lagi? Maka Rasul menjawab, na'am, iya, akan datang zaman yang baik lagi
tetapi baiknya tidak seperti zaman kita sekarang ini, kata Rasulullah. Wa fihi dakhlan, zaman itu banyak kabutnya. Banyak kabutnya zaman baik tapi banyak diselimuti kabut. Maksudnya apa? Zaman itu baik dipimpin oleh orang-orang baik, misalnya zaman pemerintahan Bani Abbasiyah, Bani Umayyah itu masih baik. Kenapa? Islam masih ditegakkan. Tetapi cuman banyak kabutnya apa? Ya karena banyak juga ini perselisihan yang luar biasa. Isme-isme sudah mulai muncul, sekte-sekte sudah mulai muncul. Kemudian yang disebut dakhannya apa ya Rasul? Kabutnya itu apa? Rasulullah menjawab, qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadyi. Jadi kabut yang menyeliputi zaman kebaikan itu adalah sudah mulai muncul banyak orang-orang yang menyerukan kehidupan ini untuk menjauh dari sunnah Rasulullah dan juga untuk menjauhi petunjuk-petunjuk Rasul. Nah, kemudian tapi masih baik ya, karena Islam masih tegak, pemimpinnya masih menegakkan Islam. Lalu setelah itu Hudzaifah masih bertanya, wa hal ba'da hadzal khair min syarr? Apakah setelah kebaikan itu nanti akan datang zaman yang buruk lagi ya Rasul? Rasul masih menjawab, na'am, iya. Qultu, aku bertanya, seperti apa ya Rasul? Kaifa ya Rasulullah? Maka jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam, qaumun min jildatina. Di zaman yang buruk itu nanti banyak kaum dari kulit kita, maksudnya dari keturunan kita sendiri, orang Islam. Tapi apa? Yatakallamuna bi alsinatina, dan mereka juga berbicara dengan lesan kita, maksudnya atas nama Islam. Tetapi apa? Du'atun ila abwabi jahannam, tapi mereka mengajak masyarakat menuju kepada pintu jahannam. Maksudnya apa? Yaitu tadi yang kita sebutkan, dia guru, dia kiai, dia ada kadang-kadang ustadz, dia kadang mengaku cendekiawan dan seterusnya, tapi dia mengajak ngomongan-ngomongannya mengajak kepada kesesatan yang dibalut dengan kelihatannya kebaikan-kebaikan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, di zaman sekarang ini adalah zaman kita, ya. Makanya kita dalam kehidupan ini selalu yang dimana berita itu bisa diakses oleh semuanya orang, di mana saja. Maka apa yang harus kita lakukan pada diri kita semuanya? Nah, jemaah yang dirahmati Allah, apa yang harus kita lakukan pada diri kita semuanya, dan ini amat sangat penting sekali. Yang pertama adalah kuatkan diri kita semuanya, meskipun kita sudah ada yang sepuh S1, ada yang setengah sepuh S2, atau yang ada yang S3 sangat sepuh sekali. Kita tetap harus thalabul ilmi syar'i, untuk mengkaji ilmu syar'i. Karena mengkaji ilmu syar'i di usia-usia kita, di hidup di tengah kota ini, kita nggak bisa ke pesantren lagi misalnya, atau kita nggak bisa masuk ke, ini kita punya pesantren yatim, kita nggak bisa begitu. Pesantren kita adalah alam ini. Dan alam ini diantaranya ada masjid yang luar biasa, alhamdulillah, untuk saling antara satu sama lain, kita semuanya saling sharing dari ustadz, sharing dari jamaah, demikian dengan rujukan-rujukan dari Al-Quran, Sunnah, dan kitab-kitab para salafus saleh. Talabul ilmi syar'i, mencari ilmu syar'i. Dan ilmu syar'i itu ilmu yang mengantarkan kita kepada keselamatan dunia dan akhirat,
yang disebut dengan ilmu sebagai manhajul hayat, sebagai pegangan pedoman hidup. Karena kalau ilmu-ilmu duniawi itu sudah biasa kita geluti setiap hari, itu penting juga karena itu ilmu sebagai wasailul hayat. Jadi ilmu itu ada wasailul hayat, ada manhajul hayat. Wasailul hayat adalah ilmu-ilmu tentang bagaimana mengelola dunia, mengatur dunia, ilmu ekonomi, ilmu dagang, ilmu semuanya, ilmu hidup di tengah masyarakat, sosiologi dan seterusnya. Ini adalah ilmu dan ini juga penting untuk masyarakat muslim. Tetapi jangan meninggalkan ilmu agama. Nah, kita diingatkan lagi misalnya di zaman pertengahan, abad pertengahan itu sekitar abad 10 Hijriah 10 Masehi sekitar antara tahun 900 atau 800 sekian sampai tahun 1000 sekian 1100. Itu abad pertengahan. Abad pertengahan ini kaum muslimin masih berada dalam kondisi pada puncaknya, puncak kejayaannya. Di saat itulah kaum muslimin, karena kondisinya semuanya sudah serba gampang gitu, tapi tidak seperti sekarang, ini lebih gampang lagi dalam kondisi yang kaum muslimin mengalami kemajuan ini, kaum muslimin perhatiannya terhadap dunia ini luar biasa, karena kemudahan-kemudahan tentang kehidupan dunia itu luar biasa, sehingga mereka perhatiannya terhadap ilmu agama menjadi berkurang, menyebabkan kelemahan. Setiap menjauhi ilmu agama pasti terjadi kelemahan lagi, umat Islam menjadi lemah lagi. Maka di antara ulama yang terlahir pada saat itu adalah Al-Imam Al-Ghazali misalnya. Di antara sekian banyak ulama, di antaranya adalah Al-Imam Al-Ghazali mengingatkan kaum muslimin ini untuk ayo hidupkan ilmu agama lagi, hidupkan ilmu agama. Sehingga sampai beliau menulis kitab, kitabnya? Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Nah, saat ini jamaah yang dirahmati Allah, kita juga perlu untuk menghidupkan kembali ilmu agama. Kajian-kajian terus digalakkan. Kenapa? Untuk menghadapi kondisi zaman yang banyak bermunculan tokoh-tokoh yang berbicara dengan atau atas nama Islam tapi menyesatkan umat Islam. Maka yang pertama, hendaknya kita selalu berusaha kuatkan untuk mencari ilmu agama. Kenapa? Yang pertama jelas adalah untuk meningkatkan, menjaga stabilitas iman kita, menjaga stabilitas iman kita, menjaga kokohnya iman kita. Kemudian yang kedua, agar kita tidak berada dalam celaka. Maksudnya bagaimana? Ada kan kita sering mendengar hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Meski hadis ini sebagian ulama hadis mengatakan hadisnya dhaif, ini lemah, tapi bisa kita jadikan sebagai dalil, karena banyak sekali ayat-ayat juga yang memberikan arahan pada kita untuk mencari ilmu. Kemudian hadis yang sahih juga banyak, dan ini diantaranya untuk mendukung hadis-hadis yang sudah ada. Apa itu? Kun aliman. Sering kan kita mendengar hadis ini, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlah atau fatahdik. Jadilah kalian semuanya, jadilah kalian orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu. Maksudnya adalah ilmu syar'i, ilmu yang mengantarkan kita kepada kebaikan kehidupan dunia dan akhirat. Kalau nggak bisa menjadi alim, orang yang berilmu syar'i, menjadi ulama, maka jadilah muta'alliman, orang yang selalu belajar ilmu syar'i, orang yang selalu belajar. Jadi kita menjadi thalib, menjadi gelar MA, mahasiswa abadi.
bukan di kampus sana ya. Menjadi mahasiswa alam, mahasiswa abadi di alam ini, kehidupan kita. Dan ini kita, karena kita belajar itu sepanjang hayat. Kita belajar itu sepanjang hayat. Kita begitu lahir, kemudian diajarkan oleh ayah kita, Allahu Akbar, diajarkan gitu ya. Kemudian kita mau meninggal masih belajar juga, kita diajari ya. Lakinu mautakum, lakinu kan diantara wasail atau metode belajar itu kan talqin ya. Apalagi kalau Islam itu adalah Al-Quran itu talqin, ba ta abata, itu kan kita mengikuti, itu namanya talqin. Talqin itu mendikte. Maka sampai meninggal kita masih diajari ya. Pak ngomong, Pak nyebut, Pak nyebut, begitu. Makanya kalau ada orang yang kondisinya kritis itu jangan bilang nyebut ya, tapi la ilaha illallah, diam ya. Biar dia ikuti karena dia masih dengar ya. Sebagaimana organ yang berfungsi pertama kali adalah pendengaran, maka organ yang terakhir yang akan masih berfungsi adalah juga pendengaran. Itu luar biasa dan dirahmati Allah, maka ditalqin. Intinya adalah belajar itu seperti itu. Jadi sepanjang hayat kita butuh belajar. Makanya kita menjadi mahasiswa abadi. Ya, tetap selalu belajar. Ini harus kenapa? Sekali lagi untuk menjaga iman kita. Karena kita tidak tahu bagaimana ending kita semuanya nanti. Kita pengen semuanya husnul khatimah. Karena biasanya didoain husnul khatimah itu kalau sudah meninggal. Ada orang meninggal, mudah-mudahan husnul khatimah. Harusnya husnul khatimah itu sudah dirancang dari sekarang. Makanya dulu sudah pernah kita sampaikan bagaimana kita merancang husnul khatimah. Minimal 5 hal. Yang pertama apa Bu? Yang pertama adalah bangun cita-cita dan obsesi besar kita. Itu harus ada di sini terus. Saya harus husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah begitu. Maka doa yang setiap hari kita ulang-ulang adalah Rabbana atina fid dunya Allahumma rzuqna husnul khatimah. Ya Allah, karuniakan kepada kami husnul khatimah. Atau dalam hadis Rasulullah SAW yang selalu kita baca doa. Apa itu doanya? Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Ya Allah, jadikan umurku yang terbaik adalah pada akhirnya ya Allah. Kemudian waj'al khaira amali khatimahu, jadikan amal-amalku yang terbaik adalah di akhir-akhir kehidupanku. Wa khaira ayyami yauma alqaka fi, dan jadikan ya Allah sebaik-baik hari-hariku adalah hari terakhir kami berjumpa denganmu. Luar biasa. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bil husnil khatimah. Ini luar biasa. Jadi husnul khatimah itu kita doakan kalau sudah meninggal, mudah-mudahan husnul khatimah, bukan begitu. Kalau sudah meninggal, ya kita doakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Tapi sekarang ini yang kita doakan mudah-mudahan kita husnul khatimah. Karena husnul khatimah itu harus ada husnul bidayah. Husnul khatimah harus ada husnul bidayah. Kalau kita pengen akhir yang baik, ending yang baik, awalnya harus baik. Jangan awal dan akhir saja harus baik, biasanya susah karena di tengah-tengah ini setan itu bermain. Maka harus ada husnul amal. Ini adalah menuju husnul khatimah. Yang pertama, harus punya cita-cita dan obsesi yang besar. Kemudian yang kedua, harus selalu berhitung tentang umur. Harus selalu berhitung tentang umur. Umur kita berapa sih? Ya kita semuanya udah tahu lah ya. Jamaah yang dirahmati Allah, berhitung tentang umur. Agar umur kita semuanya bisa setiap bagian dari umur kita, detik dan menit kita ada nilai kebaikan. Ini yang kedua.
Yang ketiga, amal unggulan apa yang kita banggakan di hadapan Allah nanti. Jadi kita harus punya amal unggulan kalau pengen husnul khotimah. Setelah kita punya amal unggulan, yang keempat apa jamaah? Kita harus lakukan dengan konsisten, istiqomah namanya, dengan amal unggulan kita. Maka alhamdulillah hari ini kenapa kita duduk lama-lama begini dalam kondisi dingin begini, kita pengen husnul khatimah. Ini dalam rangka husnul amal, memperbaiki amal-amal kita. Karena setiap orang itu berkemungkinan besar akan meninggal sesuai dengan apa Bu? Kebiasaannya. Nah, kalau kebiasaannya duduk bersimpuh di masjid ngaji, semoga kita tidak doakan kita tidak doakan untuk mencepat. Semoga maksudnya saat kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan taat ini indah. Dan kemudian yang kelimanya selalu berdoa, ya Allah bi husnul khatimah, Allahumma rzuqni husnul khatimah, dan seterusnya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, ini perlu untuk diperkuat dengan thalabul ilmi terus. Kalau tidak bisa menjadi thalabul ilmi, menjadi mahasiswa yang selalu mencari ilmu, ya menjadi mustami', pendengar. Jadi pendengar. Ya, ini mungkin orang yang ada di rumah dengerin, oh iya ada pengajian ya, dengerin, atau dengerin di radio, dengerin di TV, dengerin di YouTube, jangan yang di YouTube dilihat, yang enggak, yang di TV yang dilihat apa namanya sinetron mulu ya. Kalau bapak-bapak enggak lihat sinetron lah ya. Kalau ibu-ibu ya paling ibu-ibu yang di sana, kalau di sini saya enggak ya. Jamaah yang dirahmati Allah enggak beda maksudnya. Enggak, insyaallah enggak ya. Subhanallah. Atau muhibban, orang-orang yang mencintai ilmu. Jangan jadi orang yang kelima, enggak jadi alim, enggak jadi ustadz, enggak jadi guru agama, enggak jadi murid, enggak jadi mahasiswa, enggak jadi orang yang pecinta ilmu dan enggak suka dengerin. Jadi apa? Jadi-jadian. Dan ini bahaya ya, jemaah yang dirahmati Allah akan binasa. Ini yang pertama. Di tengah kondisi seperti ini kita harus tetap thalabul ilmi syar'i, mencari ilmu syar'i. Kenapa kita fokuskan ilmu syar'i? Jemaah yang dirahmati Allah, karena kita nggak mungkin untuk kuliah lagi di sana. Ya. Ilmu-ilmu dunia sudah kita lakukan terus, nyari duit, udah alhamdulillah, nyari semuanya rezeki, semuanya sudah. Tinggal ilmu apa yang harus kita perhatikan? Ilmu ukhrawi, ilmu menuju husnul khatimah. Maka itulah Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Rum itu mengingatkan pada kita semuanya. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Manusia ini kalau tentang ilmu dunia ini luar biasa, tapi ilmu akhirat mereka gelap. Ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa? Setelah yang pertama adalah thalabul ilmi syar'i. Kita suruh jam berapa? 5? 24, kalau tinggal sedikit lagi. Nggak apa-apa, jam setengah 6 aja ya. 10 menit lagi. Yang kedua adalah perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat-sangat dibutuhkan hari ini. Yang memberikan kekuatan kita menghadapi berbagai macam cobaan dan ujian hanya hubungan kita dengan Allah kuat. Maka ini yang sering kita mendengarkan. Suatu hari Ibnu Abbas radhiyallahu an, keponakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, masih seorang anak atau siar remaja begitu, berada di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbalik menoleh, kemudian mengatakan, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin fahfadha. Wahai nak, aku ajarkan kepadamu ya beberapa kalimat, tolong ini jaga, hafalkan, lakukan. Maka kemudian sang anak ini mengatakan,
Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan apa? Bersabda, ihfadillah yahfadka. Jaga hubungan dengan Allah, maka pasti Allah menjagamu. Ini luar biasa Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jaga hubungan dengan Allah, maka Allah pasti menjagamu. Jaga hubungan dengan Allah, ihfadillah tajidhu tujahaka. Jaga hubungan dengan Allah, maka Allah akan engkau temui di mana saja engkau butuh Allah. Subhanallah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini luar biasa. Mungkin masing-masing kita semuanya punya pengalaman. Sampai hari ini alhamdulillah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah berbagai macam ujian, mulai dari ujian secara fisik Covid yang begitu luar biasa merenggut sekian banyak nyawa, dan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, bagaimana kita menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala? Jelas yang pertama adalah kita lakukan apa jemaah yang dirahmati Allah? Kita lakukan perbaikan dalam ibadah mahdhah kita. Hasin ada'a ibadati. Jadi di zaman ini yang pertama untuk menjaga diri kita menjadi orang-orang yang belajar ilmu syar'i tadi, kemudian kita menjaga hubungan dengan Allah. Bagaimana cara menjaga hubungan dengan Allah? Yang pertama adalah hasin ada'a ibadati. Jaga dan perbaiki senantiasa pelaksanaan ibadah mahdhah kita. Ya Allah, ibadah mahdhah kita itu kekuatan kita, jemaah yang dirahmati Allah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, kalau di dalam terjemahan atau CV beliau, di antaranya disebutkan beliau itu sangat ingin sekali seluruh hidupnya itu persis Rasulullah SAW hidup. Ibadahnya ingin persis bagaimana ibadah Rasulullah. Maka setiap hidup harinya, sepanjang hidupnya, beliau kalau sudah malam, tengah malam itu sudah bangun. Karena kalau kita perhatikan Rasulullah SAW tidurnya kan cuma sedikit, kira-kira mungkin jam 10-an sudah mulai tidur, kemudian sampai jam 12 lewat dikit sudah bangun sampai pagi dan begitu. Kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal, yang beliau adalah murid Imam Syafi'i, yang hidup pada tahun 100 berapa? 70 sekian sampai 200 berapa, 30-an atau 40-an, karena usianya sekitar berapa beliau Imam Ahmad? 68 atau 70 tahun. Kalau Imam Syafi'i dia 54 tahun. Imam Ahmad ini pengen persis ibadahnya di sepanjang malamnya, mulai malam sudah, tengah malam sudah bangun, kemudian qiyam, terus panjang qiyamnya, dan kemudian sampai menjelang pagi beristighfar, bertaubat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat apa itu? Ad-Dzariyat, orang-orang yang bertakwa bagi mereka adalah surga. Kemudian di antara ciri-ciri ahli surga itu kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Malamnya qiyamul lailnya panjang, dan menjelang atau di waktu-waktu sahur banyak beristighfar, mohon ampun. Setelah itu kemudian beliau sedikit menjelang subuh ini tidur atau berrebahan gitu ke arah sikil aiman, karena ini sunnah Rasul. Kemudian tiduran gitu, tapi ke arah kanan sebentar aja sambil menunggu adzan. Begitu adzan langsung sholat, tentunya qabliyah subuh, karena rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat fajar itu lebih baik dunia seisinya. Kemudian sholat berjamaah, dan setelah sholat berjamaah tidak langsung pergi, tetapi duduk bersimpuh berzikir, karena Rasulullah bersabda bagaimana man shalla subha summa
yaqudu fi jama'atin summa yaqudu yadhkuru rabbahu, kemudian duduk berzikir kepada Tuhannya hatta tatlu asyams, sampai matahari tuluh terbit, kemudian lewat sedikit, summa shalat raka'ataini, kemudian salat 2 rakaat. Apa yang didapatkan? Tahdilu hajatan tamah. Itu pahalanya sama dengan ibadah haji sempurna. Luar biasa. Dan itu dilakukan oleh Imam Ahmad. Kemudian sampai setelah sholat 2 rakaat, kemudian tilawah Quran, zikir pagi, baru beranjak dari masjid, dan beliau mengatakan illam af'al hada la dhafat quwwati. Kalau ini tidak aku lakukan terus menerus sebagaimana Rasulullah melakukan, maka kekuatan fisikku, kekuatan diriku akan melemah. Jadi subhanallah jemaah yang dirahmati Allah. Jadi ibadah itu adalah kekuatan kita untuk menghadapi berbagai macam tantangan, juga menghadapi kehidupan dunia, dan juga tentunya adalah menyiapkan diri kita semuanya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala nanti dengan amal-amal saleh dalam menuju husnul khatimah insyaallah. Jemaah yang dirahmati Allah, demikian yang bisa kita sampaikan, dan itu banyak tentunya. Apakah nanti bulan depan bisa kita lanjutkan kalau kita ingat, kalau nggak ingat berarti juga tema yang lain. Demikian pengingat amat singkat ini, dan Allah wa iyyakum ajmain. Kita panjatkan beberapa penggalan doa. Allahumma ya Rabbana alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Rabbana ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkan, teguhkan hati kami ya Allah untuk selalu berpegang kepada agama-Mu ya Allah di tengah berbagai macam cobaan di hari-hari ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, Engkau yang mengarahkan seluruh orientasi dan keinginan-keinginan hati ini ya Allah. Luruskan orientasi hati kami ya Allah ya Rabbana untuk selalu beribadah kepada-Mu ya Rabbana. Allahumma ati anfusana taqwaha, ya Allah ya Rabbana, karuniakan kepada jiwa-jiwa kami ketakwaannya ya Allah. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, ya Allah ya Rabbana, jiwa-jiwa kami ini sucikan ya Allah, Engkau yang maha mensucikan hati ya Allah. Anta waliyuha wa anta maulaha, Engkau ya Allah pemilik hati ini. Allahumma ya Rabbana nas'aluka nufusan bika mutmainnah, ya Allah kami mohon kepadamu ya Allah, jiwa-jiwa kami untuk Kau jadikan mutmain, tenang, tentram ya Allah ya Rabbana, dengan beriman kepadamu ya Allah, tu'minu bi liqa'ika wa tardha bi qada'ika, dan ridha akan segala takdir dan ketetapanmu ya Allah, wa tatna'u bi 'ata'ik, dan menerima dengan segala lapang dada ya Allah akan karuniamu ya sami'ad du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini, dan untuk informasi besok pagi insya Allah akan diisi oleh Bapak Ustadz Aceh. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.